Mari kita lihat bagaimana dahulu sahabat ya. Sahabat itu ikhwan dikatakan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya an Abdullah bin Abi Bakar an abihi, bahwasanya sahabat itu kalau mereka menghidupkan malam-malam Ramadan, coba lihat berapa jam itu mereka, berapa juzuk yang mereka baca. Dikatakan mereka itu habis salat Isya mulailah salat tarawih ya, panjang salat tarawihnya, sampai-sampai dikatakan kalau seandainya mereka selesai dari salat tarawih, mereka buru-buru kemana? Pulang ke rumah. Dan yang di rumah pun buru-buru ngapain? Nyiapin makanan. Lah kenapa kok buru-buru? Keburu azan subuh. Jadi Masya Allah, kelar tarawihnya buru-buru ke rumah, keburu adzan subuh nanti. Jadi Masya Allah, semalaman suntuk mereka hidup dengan ibadah itu. Itulah malam-malam yang indah di Ramadan, ikhwan. Kalau mau lihat lagi berapa sih takaran baca Quran mereka dalam sholat tarawih itu, dikatakan dalam riwayat yang sama. Kadang-kadang mereka itu baca dalam 2 rakaatnya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah berapa juzuk, ikhwani? 2 juzuk setengah. Dibaca di 2 rakaat. Jadi berarti dengan standar setiap rakaat mereka baca 1 juz 1/4 gitu. Itu kebiasaannya sahabat. Nah begitu ikhwan. Nah kalau kita lihat bagaimana juga para tabi'in dan para tabi'in, ada seorang tabi'in yang bernama bin Jubair, Sa'id bin Jubair. Dalam manaqibnya dikatakan beliau itu di Ramadan hidup dengan Al-Quran, dan memang luar biasa ikhwan ya. Hubungan erat antara Ramadan dengan Al-Quran. Allah Ta'ala nyatakan kan dalam firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan semua kita menghafal, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada di barusan ada soal dari MC-nya kan, perihal tentang Quran, kapan Quran turun pertama kali. Ramadan luar biasa ikhwan. Nah makanya dahulu para pendahulu kita, mereka kalau masuk Ramadan sudah, kalau seandainya ada majelis ta'lim, kalau di bahasa sekarang apa? Tawaguf. Nah, berhenti dulu majelis ta'limnya, fokus untuk baca Quran. Lihat bagaimana dahulu. Kan seorang sahabat itu, Sa'id bin Jubair. Beliau di Ramadan setiap 2 hari sekali khatam Qurannya. Masya Allah. Jadi sehari itu baca 15 juzuk. 2 hari sekali khatam Quran. Ada juga seorang tabi'in yang dia itu menjabat sebagai khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz, namanya Al-Walid bin Abdul Malik. 3 hari sekali khatam Qurannya. Yang riwayat yang paling tenar dinukil dari Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i diceritakan oleh muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi dalam kitab Sirah A'lam Nubala Lidz-Dzahabi, diceritakan Imam Syafi'i itu kana Syafi'i bila mana masuk Ramadan fokus membaca Al-Qur'an sampai beliau minimal menghatamkan di Ramadan itu berapa? 60 kali hataman. Jadi standarnya itu sehari itu berapa kali hataman? 2 kali hataman. Hataman di siang 1, hataman di malam 1. Bukannya 2 juzuk, bukan. 2 kali hatam Quran. Nanti 30 juzuk itu dibaca 2 kali. 30 juzuk di siang hari kelar, 30 juzuk di malam hari kelar. Itu mah mustahil. Enggak mustahil ikhwan. Masih ada orang yang seperti itu. Setiap hari hatam Quran, setiap hari 2 kali, masih ada ikhwan. Megang Quran pagi-pagi, sore-sore sudah hatam. Habis tarawih megang Quran, sebelum sahur sudah hatam. Nah begitu mereka melalui masa-masa indah di Ramadan ikhwan. Ramadan itu indah bila mana ada seperti itu ikhwan. Engkau akan merasa indah, merasakan nikmat Ramadan itu. Dan memang Ramadan itu indah ikhwan, sangat manis rasanya Ramadan itu. Dan begitulah alamatnya seorang mukmin. Bila mana masuk Ramadan dia senang, dia gembira. Bila mana Ramadan sudah hampir habis, dia mulai sedih ditinggal oleh Ramadan. Dari mana rasa kesenangan atau ketenangan itu di hati kaum mukminin? Kita mendengar hadis kan, baginda bersabda, bila mana masuk Ramadan maka dibukakan pintu surga. Ketika pintu surga dibukakan, maka apa yang terjadi? Maka berhembuslah angin dari surga itu, angin ma'nawi yang berhembus ke hati sanubari para kaum mukminin. Dengan itulah mereka merasakan ketenangan, ketentraman di Ramadan. Bila mana Ramadan habis, hilanglah pula angin itu, maka mereka merasa kegundahan yang luar biasa ikhwan. Walaupun senang dengan hari raya, tapi sedih ditinggal Ramadan. Begitu ikhwan. Ramadan indah bila mana engkau punya kenangan. Kalau Ramadan kita lalui tanpa kenangan, ya biasa-biasa aja. Kita mau ngenang apa di Ramadan kemarin? Ya biasa aja. Aktivitas kita kayak biasa.
Jadi nggak ada kenangan indahnya di Ramadan. Tapi kalau seandainya engkau mempunyai kenangan di Ramadan, khatam Quran contohnya sekali, demi khatam Quran nih kita mati-matian nggak tidur. Besok bangun susah, mata bengkak contohnya. Ada yang kayak gitu. Itu akan menjadikan manisnya Ramadan. Itu yang kau akan kenang nanti ketika Ramadan habis, ikhwan. Jadi ada kenangan, ada kesan Ramadan itu membawa. Dan Ramadan sebenarnya madrasah, ikhwan. Ramadan adalah pendidikan. Ada orang yang tamat dari madrasah, dari sekolahannya dengan ijazah, lulus. Begitu pula ada orang masuk Ramadan, keluar Ramadan dengan ijazah. Dengan apa ijazahnya? Lulus. Ijazahnya Ramadan keren loh. Apa ijazahnya? Bebas dari neraka. Itu ijazahnya Ramadan. Dan ini ijazah diobral sama Allah Ta'ala di Ramadan. Silahkan, yang mau ijazah ini silahkan. Ayo buat kenangan yang indah di Ramadan. Banyak teman-teman bilang ke saya, Bib, kalau saya dengar cerita-cerita kayak gini pengen. Siapa yang nggak mau bisa khatam Quran sekian kali? Siapa yang nggak mau bisa bangun malam? Tapi kita ini ya ada kerjaan, kita ini ada tugas, ya kan ya? Yang sekolah, yang di universitas, atau yang kerja, pagi-pagi ada kewajiban jam sekian harus datang, jam sekian pulang sudah capek. Gimana bisa khatam Quran? Gimana bisa sholat kayak sahabat kayak gitu? Nah begini ikhwan, ada suatu ibadah ya yang luar biasa ibadahnya, yang banyak orang nggak tahu itu ibadah loh, padahal besar pahalanya. Ibadah apa namanya? Ibadah sedih. Loh kok iya? Kok bisa sedih bisa jadi ibadah? Iya, ibadah sedih. Kita dengar cerita-cerita sahabat, cerita para ulama, cerita Imam Syafi'i tadi, atau Imam Bukhari. Imam Bukhari juga ya kawan. Imam Bukhari setiap hari khatam Quran, di siang harinya, di malam harinya, tiap 3 malam sekali beliau khatam Quran. Itu Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Pas kita dengar cerita kayak gini, gimana perasaan hatimu? Biasa-biasa aja, ya lewat deh kalau gitu. Tapi ada orang yang teriris-iris hatinya, pengen bisa kayak gitu, tapi gimana keadaan? Nah, ketika engkau merasakan sedih, piluh, bisa seperti mereka, bisa pengen nyusul kayak mereka, bisa pengen mencicipi Ramadan yang indah, namun gimana keadaan tidak memungkinkan. Nah, keadaan piluhmu itu, sedihmu itu pahala besar loh ikhwani, besar dan luar biasa. Dalam hadis baginda menceritakan, Nabi Bukhari Muslim, ketika Nabi SAW berangkat ke perang Tabuk itu. Jadi banyak sahabat berangkat ke perang Tabuk. Tapi ada beberapa sahabat yang pengen ikut, tapi mereka nggak punya kendaraan, nggak punya senjata, nggak punya nafkah untuk keluarga. Akhirnya mereka musyawarah, gimana ya Rasulullah, kita pengen ikut. Loh, jangan, kalian nggak mampu, ya sudah, diam di Madinah aja. Mereka nangis, pengen ikut, tapi nggak bisa. Akhirnya Nabi SAW berangkat dengan para sahabatnya, banyak waktu itu. Di tengah perjalanan baginda berpesan kepada para sahabat yang hadir, jangan kalian kecilkan mereka yang tidak hadir bersama kita. Karena apa? Sesungguhnya ma qata'tum wadiyan wala sirtum masiratan illa kanu ma'akum. Mereka yang di Madinah itu yang enggak ikut kita karena mereka ada uzur, tidaklah kita melangkah di langkah-langkah kita ini atau kita melewati lembah-lembah ini, melainkan mereka juga mendapatkan apa yang kita dapatkan daripada pahala. Kenapa? Karena mereka pengen, tapi ada uzur. Nah itu tuh kuncinya, kepengen. Pengen, ikhwan, siapa yang enggak mau? Itu walaupun engkau tidak lakukan, itu engkau dapat pahala. Makanya dikatakan, ini perihal yang indah ikhwan, dikatakan begini, niyatul mu'min khairun min amalih. Tekadnya seorang mukmin itu pahalanya besar, bahkan bisa lebih besar daripada pahala amal itu sendiri. Dia bertekad, kalau aneh punya uang pengen sedekah. Dia lihat contohnya orang kampungnya, kesian, Allah kalau aneh jadi pengusaha yang sukses, aneh bakal beliin mereka ini apartemen besar biar mereka tinggal di sana. Ada pengen dan sungguh-sungguh dia jujur dalam keinginannya. Itu udah tercatat ikhwan. Bersedekah dengan apartemen contohnya untuk orang kampungnya. Jadi ada cerita dulu. Pernah terjadi paceklik di daerah sana. Banyak orang yang wafat. Akhirnya ada orang baik, orang biasa. Dia lihat bukit daripada pasir. Kalau seandainya pasir ini berubah jadi gandum ya, itu aku akan bagi-bagikan ke orang daerahku biar pada makan semua. Cuma lintasan hati ikhwan, di hatinya itu. Apa yang terjadi? Ketika dia wafat di hari kiamat, pas dihisab ada pahala bersedekah dengan satu bukit daripada gandum.
Dia bingung. Ini bener nih amalannya. Malaikat bilang, iya amalin ini ada tercatat kok. Seingatnya di dulu di dunia nggak pernah yang jadi orang kayak gitu, nggak pernah kok bersedekah dengan sebukit gandum. Kapan ini punya gandum? Enggak, tapi ini tercatat. Akhirnya dia ngomong sama Allah, ya Allah, ini benarkah amalku? Iya benar. Kapan aku punya ini? Allah Ta'ala ingetin, ingatkah engkau ketika di hari itu engkau lewat, engkau melihat bukit daripada pasir dan terlintas di hatimu, itu tercatat langsung sebagai pahala, ikhwan. Makanya dikatakan tekad orang mukmin itu kadangkala bisa lebih baik daripada amalnya bila mana tekadnya benar. Tapi ada tekad yang tekad-tekatan pengen kayak gini, pengen kayak gitu, tapi sudah bisa nggak mau. Nah, terbukti bahwasanya tekadnya nggak jujur kemarin tuh. Tekad yang ditulis pahala adalah tekad yang jujur. Nah, oleh karena itu ikhwan, diceritakan dalam perihal tekad ini ya, dalam perihal sedih pengen bisa ibadah kayak mereka tapi ya gimana, nggak memungkinkan. Diceritakan dulu ada orang, dia ini konsisten sholat jamaah terus dan nggak tanggung-tanggung. Sholat jamaahnya di shaf pertama terus di belakang imam 20 tahun pak, nggak pernah absen. Imam takbir Allahu Akbar, dia juga langsung takbir Allahu Akbar. Itu namanya dalam ilmu fikih takbiratul ulama al imam wal fadlu fi takbiratul ihrami bil ishtighali agibal imami. Dalam hadis baginda bersabdakan, shafwatus salat takbiratul ulama al imam. Paling baik dalam salat adalah ketika engkau takbir langsung setelah takbirnya imam, bukannya masbuk, artinya gitu. Barang siapa yang bisa konsisten 40 hari takbiratul ihramnya Allahu Akbarnya langsung setelah Allahu Akbarnya imam, dijamin dia dapat 2 kebebasan. Pertama kebebasan dari neraka dan kedua kebebasan daripada kemunafikan. Nah, ini orang nih konsisten bukan cuma 40 hari, 20 tahun dia istiqomah. Tapi suatu hari dia kena sakit perut. Dia di kamar mandi lama gitu. Dia buru-buru cepet, jangan sampai imam takbir bakal telat aneh nih. Dia sudah usaha cepet-cepet buru-buru keluar dari kamar mandi, lari dia ngejar jamaah itu. Tapi sayang, apa? Si imam sudah rakaat kedua. Ya Allah, sedihnya gimana anda bisa bayangin? 20 tahun nggak pernah absen. Akhirnya tuh di itu hari kelar, habis konsistennya. Nangis itu. Ya gimana lagi? Pas dia ngelihat jamaah yang lagi salat udah rakaat kedua nih ceritanya. Ya sudah masbuk dia akhirnya. Tapi dia sebelum masbuk Allahu Akbar, dia mengah gitu. Oh, keluar nggak sengaja darinya. Oh. Nah, ohnya itu kedengeran sama si imam. Saking gede suaranya itu. Nangis, mau nangis. Oh. Allahu Akbar akhirnya. Sudah dia sholat dan nambahin lagi sholat 2 rakaat lagi, kelar sholatnya. Apa yang terjadi? Pas dia kelar sholatnya, imam nungguin. Dipanggil sama imam, ini bapak sini pak. Tadi bapak yang bilang, oh iya, aneh nggak sengaja minta maaf. Enggak apa-apa. Emang kenapa? Begini imam katanya, saya ini alhamdulillah Allah beri saya taufik untuk bisa istiqomah sholat shaf pertama terus di belakang imam terus 20 tahun. Tapi hari ini gimana lagi? Ya semua takdir. Gara-gara sakit perut saya telat akhirnya. Tapi namun saya akan sholat lagi, sholat yang ada. Ya, gimana imam? Gimana bisa nggak aneh bisa dapat lagi pahala? Jadi nggak putus istiqomah konsisten aneh sekarang. Imam bilang kayak gini. Nah imamnya orang masya Allah nih. Imamnya orang yang hatinya terang. Imam nih orang yang bagus, orang soleh imamnya itu. Dibilang kayak gini sama imamnya, Pak gini Pak, mau nggak kita tukeran pahala? Maksudnya apa imam? Begini, Bapak berikan kepada saya dan semua makmum pahala nya tadi, dan kami akan berikan kepada Bapak pahala, bukan cuma saya dan semua makmum akan berikan kepada Bapak pahala salat jamaah kami hari ini. Tapi timbal baliknya apa? Berikan kepada kami pahala apa? Pahala tadi. Bingung nih orang, emang apaan tuh? Itu engkau punya tadi itu dalam keadaan benar-benar tulus ya, sedih. Itu pahalanya lebih baik daripada jamaah kami dan 1000 jamaah kami. Nah, kenapa? Karena itu dia kesedihan, kepiluhan atas kebaikan yang tidak bisa kita kerjakan, yang tidak bisa kita gapai. Tenang ikhwani, pertama telah tercatat sudah di amal ibadahmu, engkau telah beribadah seperti mereka para sahabat itu. Dan yang kedua, bisa jadi kesedihanmu itu melebihi ibadah mereka bila mana engkau jujur. Wahai kata ikhwan. Nah ikhwani, jadikanlah hari-hari Ramadan terakhir ini
tanda daripada kejujuran kita dalam kesedihan untuk bisa seperti mereka para sahabat. Semoga insyaallah kita bisa nyusul mereka nanti insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, tinggal beberapa saat lagi ya waktu buka puasa. Dikatakan dalam hadis sahih rawah Ibn Hibban dalam sahihnya, ma min sha'imin illa walahu da'watun la turad inda fitrihi. Tidaklah ada seorang yang berpuasa melainkan dia mempunyai jatah satu doa yang pasti dikabulkan. Kapan? Ketika ia berbuka puasa. Nah, makanya ikhwan, pas buka puasa itu sambil makan, buka puasa makan korma, dengar azan, jangan lupa doa, karena ini doa pasti mustajab. Nah, hadisnya hadis sahih ikhwan, rawah Ibn Hibban. La ilaha illallah. Semoga Allah Ta'ala barik namalakum fima tabaggalana min ayyam wal layali Ramadan. Semoga Allah Ta'ala berkahin kita di hari-hari dan malam-malam yang tersisa di bulan Ramadan ini, di setiap saatnya, di setiap menitnya dan setiap detiknya Allah Ta'ala limpahkan kepada kita apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang soleh daripada sahabat, para awliya dan para salihin. Allah Ta'ala kumpulkan kita dengan mereka insya Allah nanti di akhirat, walaupun amal kita tidak sebanding dengan amal mereka, namun berkat kepiluhan kita, kesedihan kita, kepingin seperti mereka namun tak bisa, maka jadikanlah ya Allah itu modal kami untuk bisa bersama mereka nanti insya Allah, amin ya rabbal. Dan jadikanlah hari-hari yang telah lewat dari Ramadan saksi baik untuk kami, dan kembalikanlah Ramadan kepada kami tahun depan dalam keadaan sehat, afiat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlil khair lil khair wa a'anahum alaih, waffiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, a'inna ala siyam wal qiyam, wahfadna minal ma'asi wal atham, warzuqna husnal khitam, wa raddina bil yasir minal manam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.